Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Ya, kalau dihitung tidak mungkin bisa. Ya, walaupun terkadang kita ini tidak mengakui atau tidak mau mengakui bahwasanya kita ini mendapatkan nikmat. Sedangkan kita ketika mendapatkan musibah seolah-olah Allah tidak sayang sama kita. Ya, seolah-olah Allah ya azza wa jalla terus menguji kita. Padahal nikmat yang telah Allah berikan lebih banyak kepada kita, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, dan itu terus menerus sampai hari ini. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang harus kemudian kita syukuri adalah nikmat iman. Ini adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Nikmat iman tidak bisa dibeli dengan nikmat apapun. Ya, dengan uang sekalipun, walaupun triliunan, walaupun miliaran, tidak bisa. Ya, karena kalau kita sampai mati dalam kondisi tidak beriman, ya, walaupun kita hidup di dunia ini dalam kondisi senang, kaya raya, punya segalanya, tapi mati, kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah azza wajalla. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah. Barang siapa yang mati di atas kekafiran dan dia ada taubat tak masuk Islam, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang insyaallah singkat ini ya, semoga ini menjadi keberkahan bagi kita. Kita akan sedikit membahas, apa judulnya? Kok jadi lupa saya judulnya? Kiat-kiat meraih hidup bahagia. Nah, sebelum kita bahas, saya mau bertanya dulu nih. Ada nggak di sini pengen hidup susah? Angkat tangan. Dapat hadiah. Ada nggak? Kita ini pengen hidup di dunia, pengen hidupnya sengsara. Ada atau tidak? Nggak mau saya bahagia, anti mainstream itu. Kalau bahagia sudah biasa ya. Semua orang suka, saya tidak mau. Saya pengennya itu hidup susah. Pengen apa? Bahagia. Dan itu sudah fitrah kita manusia. Iya. Tidak ada ceritanya itu orang pengen hidup sengsara itu. Ya. Makanya orang tua dulu ya, orang-orang tua kita gitu. Mungkin orang tua kita itu ya buruh tani, ada yang ini dan itu ya, mungkin pekerjaan kasaran lah istilahnya. Dia selalu, kamu sekolah yang tinggi ya. Ya biar tidak menderita kayak bapak, kayak ibu gitu ya. Biar apa? Biar hidupmu apa? Enak gitu. Biar hidupmu enak, biar hidupmu bahagia gitu. Ya. Kan selalu begitu. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan itu adalah idaman semua orang. Bukan hanya orang Islam saja pengen bahagia. Orang kafir kira-kira pengen bahagia atau tidak? Nah, semua orang pengen bahagia. Ya, orang mencari, subhanallah, mencari kebahagiaan, mencari kesenangan itu kemana-mana. Makanya tempat wisata itu, ya, kalau ada tempat wisata dan itu memang bagus, itu bisa banyak dikunjungi, Pak. Banyak dikunjungi orang. Bahkan ada yang dari luar negeri. Cari apa mereka itu? Mengunjungi tempat wisata. Cari apa kira-kira? Atau cari kesengsaraan? Padahal kadang medan tempuhnya apa? Terjal. Kadang jalannya ke sananya nggak enak. Ya.
Karena di situ ada kebahagiaan. Taruhlah ada orang yang mungkin hobi naik gunung. Ya mungkin sebagian kita ada hobi naik gunung ya. Ada atau tidak? Ada aja ya. Kira-kira naik gunung itu mudah atau susah? Ada yang pernah naik gunung? Ya. Saya pernah naik gunung. Ya, Bukit Rumat yang ada di kota Madinah. Itu kan kecil. Enggak susah itu. Jabal Rumat namanya. Ya, bukan Jabal Uhud ya. Kalau Uhud kan tinggi. Jabal Rumat itu Jabal pemanah itu. Ya. Itu kan butuh waktu. Ya, kemarin itu saya ke Lombok. Tapi hanya di bawah kaki Gunung Rinjani, tapi nggak sampai naik. Ya, karena juga saya nggak hobi naik gunung. Ya. Kemudian saya lihat banyak orang datang dari berbagai macam daerah, bahkan turis-turis itu. Jadi satu pesawat itu isinya hampir mungkin 90% turis semua. Tujuan mereka adalah Rinjani. Cari apa mereka di Rinjani? Pasti cari yang namanya kebahagiaan. Ada kesenangan di situ. Ya. Tapi sekarang ya itu kan kita bahas bahwasanya semua orang pengen bahagia. Tapi yang menjadi pembahasan kita ini, bahagia menurut siapa? Menurut kita masing-masing atau menurut Allah? Kita pengen bahagia yang mana gitu? Menurut kita masing-masing, hawa nafsu dong jadinya. Atau kita bahagia itu sesuai tuntunan syariat? Maunya yang mana kira-kira? Kita mau dituntun syariat atau tidak mau, itu bebas. Ya, tentunya kita orang beriman mau dituntun sama syariat. Ya, jadi pembahasan kita ini adalah kiat mendapatkan hidup bahagia sesuai dengan syariat. Nah, ini kita harus batasi tuh. Jadi bukan bahagia yang bebas sebebas-bebasnya yang menurut hawa nafsu kita, karena setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda tentang bahagia. Sudah saya ceritakan, bahkan ada yang naik gunung itu adalah kebahagiaan dia, ada yang ke tengah laut itu kebahagiaan dia, ada yang ini dan itu. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas ya kiat bahagia menurut Al-Qur'an. Ya, kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 5. Ya, siapa yang bisa membacakan ayat Al-Baqarah di surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5? Ada yang bisa membacakan? Anak-anak yang tahfiz berani nggak? Dapat hadiah insyaallah. Ustaz Fauzan nanti hadiahnya diambil ya. Ada di mobil ya. 3 mushaf ya insyaallah. Ustaz bawa mushaf dari Madinah. Siapa yang berani? Berdiri. Kenalkan nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia, saya tinggal di Tebing Tinggi. Sekolah saya di Markas Imam Al-Hanafi. Imam Al-Hanafi ya, Masya Allah. Baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masyaallah, jazakumullah khairan. Ya. Beliau ya membaca ayat dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, insyaallah dari pembahasan kita bahas dari ayat nomor 3 sampai nomor 5.
Ya, dan ini merupakan pembahasan agar kita bisa hidup bahagia sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena kan pedoman kita ini Al-Qur'an, Pak. Ya. Kita ini punya pedoman, pegangan hidup. Yang menjadi masalah sekarang umat Islam, kenapa kok banyak problematika? Kenapa kok dia banyak permasalahan hidup? Karena dia tidak berpegang dengan pedomannya. Jangankan berpegang, Pak, baca saja enggak. Ya. Ada enggak di sini pagi harinya sudah membaca Al-Qur'an tadi pagi habis subuh? Ada enggak yang sudah membaca Al-Qur'an? Ini ada dua kemungkinan nih. Ya. Ima takut riya atau emang karena enggak baca. Ya. Insyaallah karena enggak baca ya. Ya, insyaallah saya husnudzon lah, semuanya baca gitu. Ya. Karena kita tidak baca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kan apa? Syifa, huda. Itu tadi disebutkan. Hudan lil muttaqin. Petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Di Al-Quran sudah disebutkan semua. Dari rentetan segala macam kehidupan kita ini. Solusinya ada dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, Allah mengatakan agar kita bahagia. Yang pertama, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Nah, ini adalah syarat pertama agar kita bahagia. Makanya tidak ada kebahagiaan. Ya, ini menurut Al-Quran, menurut syariat Islam. Tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kebahagiaan yang mereka rasakan adalah kebahagiaan yang semu. Hakikatnya mereka hanya tertawa di mukanya saja. Tapi hatinya kosong, tidak ada ketenangan jiwanya. Gelisah. Ya. Itu di dunia. Nanti di akhirat bagaimana? Ya. Oleh karena bersyukurlah ketika kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya, karena ini adalah syarat mutlak untuk bisa bahagia. Dan kita tidak mau, Pak, hanya bahagia di dunia, nanti di akhirat sengsara. Kan kita tidak mau. Bahagia dunia dan akhirat. Dan syaratnya harus punya iman ini. Ya, dikatakan oleh Allah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman itu urusannya dengan hal-hal yang gaib. Ya, karena kebanyakan begitu. Makanya iman itu tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Ya. Islam itu identik, kata para ulama, identik dengan hal-hal yang zahir. Ya, salat. Nampak enggak salat? Yang salat kita jelas. Dimulai dari takbir, ditutup dengan salam. Ada gerakannya, ada rukuknya, iktidalnya, ada berdirinya, segala macam. Sujudnya, duduk di antara tasyahud. Puasa nampak atau tidak? Minimal indikatornya nampak. Dia sahur. Ya atau tidak? Sahur. Habis itu buka puasa. Entah beneran puasa atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kan secara indikasi nampak itu. Ya. Walaupun kata Allah, ya, innahu li wa ana ajzi bih. Ya. Jadi memang puasa itu yang sebenarnya yang tahu dia hanya dengan Allah, ya azza wajalla. Makanya Allah sendiri yang akan langsung membalasnya pahala orang yang berpuasa itu. Ya, tapi secara indikatornya nampak orang berpuasa itu, ya sahur, habis itu buka. Ya. Lalu kemudian zakat. Zakat nampak atau tidak? Ya nampak dikeluarkan. Ada zakat berupa makanan pokok, ya kalau di Indonesia ya beras, ya, dikeluarkan sebelum hari raya. Nah, itu kalau zakat fitrah. Ada zakat mal lagi, dikeluarkan hartanya, ya, dikeluarkan nampak pada fakir miskin, ya, ataupun kalaupun transfer ada bukti transfernya, nampak. Nah, itu Islam tuh. Islam itu identik dengan amalan-amalan zahir yang nampak. Haji nampak atau tidak?
Ya dari sebelum berangkat sampai pulang nampak haji. Ya walaupun ya kita nggak ada di sini, tapi kan kelihatan orang haji itu berangkat ke Mekah, ya nanti tawaf, habis itu sa'i, habis itu nanti wukuf di Arafah, habis itu mabit di Musdalifah, lempar jumroh ini dan itu, semuanya sampai selesai pulang lagi ke tanah air, nampak. Ya bahkan sekarang ya itu sudah zaman dulu ya, bahkan sudah nanti di depannya ada tambahan dari nama kita apa? Haji. Ya udah nampak sekali berarti, ya kan? Sangat nampak gitu. Ya. Adapun iman itu adalah identik dengan hal-hal yang batin, tidak nampak, tidak kasat mata, makanya derajatnya lebih tinggi. Ya. Iman kepada Allah, pernah nggak kita lihat Allah? Tidak pernah. Tapi kok kita yakin Allah ada? Nah, itulah keimanan, keyakinan itu. Ya, iman kepada malaikat, pernah nggak kita lihat malaikat? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Kenapa kok kita percaya bahwasanya malaikat itu ada? Nah, itulah yang namanya iman. Kita tidak melihat tapi kita yakin ada. Ya. Karena itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dari hadis-hadis yang sahih jelas. Ya, itu orang Islam begitu. Ya, Muslim, mukmin. Nah, mukmin tingkatannya lebih tinggi. Lalu kemudian iman kepada kitab-kitab. Ya sekarang alhamdulillah kita bisa melihat kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Tapi kitab-kitab sebelumnya pernah nggak kita lihat? Nggak pernah. Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, nggak pernah kita lihat. Tapi kita harus yakin bahwa itu ada. Itu adalah kitab Allah juga. Ya, Taurat, Injil, walaupun kita yakin bahwa semua kitab itu hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Sekarang yang berlaku adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, itu akidah Ahlussunnah begitu. Ya, iman kepada Rasul. Pernah nggak kita lihat Nabi Muhammad saja? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Belum pernah. Tapi kenapa kok kita yakin bahwasanya beliau itu memang Rasul? Beliau memang utusan Allah, Nabi akhir. Kenapa kita yakin? Nah, itulah yang namanya iman. Ya, kita percaya terhadap hari kiamat. Percaya nggak kita nanti ada kiamat? Percaya tidak? Ya percaya. Itulah namanya iman. Padahal kita nggak pernah lihat. Gimana sih hari akhir itu? Gimana sih kiamat itu? Ya. Kemudian kita percaya dengan takdir. Ada yang tahu nggak besok takdirnya apa? Ya. Ada yang tahu nggak besok takdirnya apa? Secara pasti. Kan kita nggak ada yang tahu. Kita itu manusia itu hanya bisa ikhtiar namanya, merencanakan, memilih. Adapun takdir itu yang menentukan Allah Azza wa Jalla. Misalnya kita besok ya punya rencana besok saya pergi dari kota Medan ke Pekanbaru. Terlaksana atau tidak itu takdir dari Allah. Ya, kita ikhtiar beli tiket. Ya, atau mungkin langsung datang ke terminal untuk apa? Cari sewa. Ya, naik travel. Nah, itu usaha kita. Sama dengan misalnya bapak-bapak semua di sini dagang. Beli barangnya dulu, taruh di toko. Bapak yakin nggak? Atau tahu nggak besok ada yang beli? Kira-kira tahu atau tidak? Belum tentu. Ya, kadang ada, kadang enggak. Ya, nah, itulah yang namanya kita hanya bisa ikhtiar. Takdir yang menentukan hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, misalnya kita menikah nih. Ya, kita menikah. Alhamdulillah, kemudian kita yang namanya menikah di antara tujuannya agar punya keturunan. Kita sudah ikhtiar ini dan itu. Tapi sampai sekarang Allah belum kasih misalnya. Ya, itu takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ya, yang penting kita ikhtiar. Caranya apa? Ya menikah. Karena itu secara syar'i begitu. Cara bisa punya anak ya menikah. Enggak mungkin jalur lain. Jalur enggak menikah misalnya. Ya, ini kan berbahaya. Oleh karenanya tingkatan keimanan ini lebih tinggi daripada keislaman. Ya, mukmin. Ya, terlebih setelah meninggalnya pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib. Itu banyak disiksa dari kalangan para sahabat, terutama yang dari kalangan menengah ke bawah lah. Secara ekonomi ya kurang gitu. Budak, dari antara mereka ada sebagian budak seperti Bilal bin Rabah. Itu disiksa Pak Bilal. Betul-betul disiksa. Keluarga Yasir, itu disiksa betul. Disiksa betul. Tapi mereka enjoy aja.
biasa aja. Ya, sakit ya sakit. Ya. Tapi kenapa kok mereka tetap tegar istiqomah? Apa yang membuat mereka tegar istiqomah? Kira-kira. Apa kira-kira? Kalau mereka tidak punya keimanan, Pak, udah belok lama. Ya. Sumayyah, apa yang membuat Sumayyah itu kok bisa tegar disiksa sampai mohon maaf ditusuk kemaluannya sama Abu Jahal sampai mati? Apa yang membuat Sumayyah itu bisa tegar sampai matinya? Gak murtad gitu loh. Apa sih kira-kira? Iman. Sudah tertancap kokoh bahwasannya kalaupun saya disiksa sekarang, saya sakitnya sekarang. Mentok-mentok mati. Jarak antara saya sakit dengan mati paling berapa? Setahun lah paling lama. Udah parah kali. Kalau saya murtad sekarang, mungkin saya nggak disiksa. Mungkin saya akan dikasih banyak harta. Senang saya hidup. Tapi mati masuk neraka, kekal selama-lamanya. Untuk apa? Sampai segitu tuh pemahaman para sahabat. Ya. Nggak apa-apa sekarang saya disiksa. Mentok-mentok ujungnya saya sakit, saya mati. Tapi nanti setelah mati saya mendapatkan kebahagiaan yang abadi, hakiki. Masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla karena punya iman. Ya, makanya para sahabat itu subhanallah, Pak. Ya, makanya Rasulullah SAW itu mendidik iman sahabat itu. Sebelum yang lain-lain itu iman dulu dikuatkan, tauhid. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena itu beliau sebelum mati syahid di peperangan Uhud, itu beliau mengatakan gini, saya mencium bau surga di medan Uhud. Bayangkan, saya mencium bau surga di medan Uhud. Memang dicari-cari, Pak. Mati syahid itu dicari sama mereka. Itu kalau imannya nggak kuat, nggak mungkin mau. Ya. Begitu juga para sahabat yang lainnya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu kalau sudah ada, ini kita mau jihad nih, butuh logistik. Ya, seperti misalnya perang Tabuk. Perang Tabuk kan jauh sekali. Ya. Itu Rasulullah SAW menyiapkan bekal untuk ke sana itu kan luar biasa. Dari kota Madinah Tabuk, jauh, Pak. Ya, itu perbatasan. Sekarang itu sudah hampir masuk Yordan itu sudah. Ya, perbatasan dari negeri Syam, dari kota Madinah. Ya jangan bayangkan sekarang naik pesawat, dulu jalan kaki, kendaraan mentok onta, ya atau kuda. Tetap dari Madinah ke Mekah aja 1 pekan loh dulu. Ya naik onta itu 1 pekan, PP berarti 14 hari. Makanya dulu kejadian bahwasanya umat Islam itu ketika Sulhul Hudaybiyah itu kan jauh-jauh pengen umroh, nggak boleh umroh. Itu kan gimana perasaannya coba? Ya seperti antum lah sekarang. Jauh-jauh udah daftar, udah bayar, udah naik pesawat, udah sampai Jeddah lagi, suruh pulang lagi. Gimana perasaan antum? Ya sedih lah. Nah itu yang di kondisi para sahabat dulu itu. Ya ramai mereka. Ya berangkat dari kota Madinah, udah capek-capek 1 pekan di jalan. Udah mereka bawa hadyu, sudah mereka bawa sembelihan, nanti tinggal disembelih. Ya. Ternyata nggak boleh umroh. Ya, akhirnya terjadilah itulah Sulhul Hudaybiyah. Tapi itu ada hikmahnya semuanya. Ya, makanya Rasulullah SAW itu dikatakan oleh para ulama umroh dihitung 4 kali. Walaupun Sulhul Hudaybiyah itu nggak jadi umroh, tapi dihitung umroh sama Allah. Maksudnya secara umroh itu secara manasiknya itu nggak terlaksana, tawaf ya enggak, sa'i ya enggak, tapi sudah dihitung umroh itu, sudah niat dia. Ya, makanya Rasulullah SAW itu umroh yang pertama, ya. Kemudian yang kedua itu semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ya, dikatakan umroh qadha lagi, nanti umroh saat itu Sulhul Hudaybiyah, umroh qadha lagi. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, iman ini syarat mutlak kebahagiaan. Suhaib Ar-Rumi, salah seorang sahabat, ya, dia orang Mekah, ini muhajirin. Beliau ini salah satu sahabat. Awalnya miskin lah, di kota Mekah miskin. Habis itu ya kerja-kerja, ya kaya lah dia. Ya, jadi orang kaya akhirnya di kota Mekah. Ada seruan untuk hijrah ke kota Madinah. Ya. Ada seruan untuk hijrah ke kota Madinah. Karena memang sudah tidak memungkinkan lagi menegakkan agama di kota Mekah.
Waktu itu kota Mekah masih menjadi negara musyrik, menjadi tempat kesyirikan. Ya. Apalagi ya dirongrong dengan begitu kerasnya umat Islam di situ, mau ibadah susah. Akhirnya mau tidak mau hijrah. Sebagian mereka sudah hijrah sebelumnya ke negeri Habasyah. Baru kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan bahwasanya beliau akan hijrah. Di situ ada banyak ya Dzatan Nakhlin, ada banyak pohon kurmanya. Kemudian di antara lembah ini lembah itu. Akhirnya berangkatlah dengan membawa hartanya. Suhaib Ar-Rumi mau ke kota. Oh, dicegat sama orang-orang kafir Quraisy, dicegat. Tidak boleh berangkat. Kamu boleh berangkat asalkan tinggalkan semua hartamu. Ya. Boleh berangkat asalkan tinggalkan semua hartamu. Gimana kira-kira itu? Kalau kita jadi Suhaib gimana? Berangkat atau balik? Kita kalau berangkat pilihannya dari nol lagi, Pak, enggak punya harta. Ya. Kalau berangkat kita dari nol lagi. Tapi kalau balik ya kita masih punya banyak harta. Tapi kita tidak bisa menjalankan agama kita, itulah. Itu masalah kuat gitu ya. Berat tuh kita mengumpulkan harta ya lama ini. Kok tiba-tiba ditinggal semua? Gimana caranya itu? Ya masih belum kuat lah kita ini. Suhaib memutuskan untuk tetap berangkat, hartanya diserahkan semua ke mereka. Akhirnya turunlah ayat wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada seseorang ya yang membeli dirinya dengan semua hartanya. Apa itu tujuannya? Untuk mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Nah, peduli dia apa kemudian nanti masa depan saya gimana, nanti saya hidup di kota Madinah terluntang-luntang, nanti saya tidak pernah mikir. Ini ada perintah Allah, saya lakukan. Iman sudah kuat, bahagia dia, bahagia. Abdurrahman bin Auf, orang kayanya Mekah itu, Abdurrahman bin Auf itu. Ya, begitu juga kasusnya. Ya, intinya beliau hijrah tidak membawa sepeser pun kecuali baju yang menempel. Berangkatlah ke kota Madinah. Dipersaudarakanlah. Ya, ini cara Rasulullah SAW untuk kemudian agar orang-orang muhajirin ini nggak kesusahan. Dipersaudarakanlah dengan orang-orang Ansor yang memang berada, ya punyalah kelebihan harta gitu. Akhirnya persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Ya, yang kemudian nanti Sa'ad bin Rabi mati syahid di perang Uhud. Sa'ad bin Rabi ini punya kebun, punya istri 2 lagi. Ya. Akhirnya ditawari lah. Ini saya punya nih lahan, kita bagi 2 aja lah. Ya, kalau taruhlah lahannya itu 50, berarti bagi 2 berapa? Ya 25. Ya, kalau dulu lahannya kebun apa? Sawit atau apa? Kurma, tidak ada sawit di sana. Ya. Kalau sini mungkin sawit gitu ya. Taruhlah udah 25. Udah. Silakan. Saya 25, nanti kamu 25 sudah. Tinggal kamu ini tinggal panen aja. Ya, kalau kurma itu kan panennya sekali setahun. Musim panas. Nah, itu panennya tuh. Ya, yang tinggal nunggu berapa bentar lagi musim panas. Ya, tinggal nanti panen, kamu dapat duit sudah. Jual dapat duit. Udah dapat lagi, maksudnya udah bisa nyambung hidup gitu. Nanti tahun depan insya Allah lah jadi orang kaya lah. 25 hektar. Ya, taruhlah 25 hektar. Kalau sawit berapa, Pak? 25 hektar panennya. Lumayan ya. Lumayan itu. Ya. Bisa beli iPhone kan? Bisa ya? Ya bisa lah. Lalu kemudian bukan hanya sebatas ditawari harta. Ini saking kuatnya keimanan nih para sahabat nih. Ya. Oleh karenanya itsar ya. Sahabat Ansor itu kan itsar. Oh yu'thiruna ala anfusihim. Ya, mereka itu mengutamakan orang lain walaupun dia itu sebenarnya butuh. Dalam urusan dunia ya. Karena al-itsar fil ibadati makruh. Kecuali kalau urusan ibadah ya kita harus mendulukan diri kita. Tidak boleh mendulukan orang lain. Tapi kalau urusan dunia kita dulukan orang lain. Nah, dia punya istri 2, Pak. Sahabat itu jarang yang istrinya 1. Ya. Istrinya banyak yang 2 atau lebih gitu ya. Akhirnya apa? Disuruh milih. Lihat, saya punya 2 istri. Silakan lihat yang mana menurutmu cantik, nanti tak ceraikan, nikahi.
Kira-kira Pak, sekarang kita balik bertanya, kalau posisi kita Pak sebagai Abdurrahman bin Auf, apa sikap kita? Kita ini sedang kosong nih, tidak punya apa-apa, kosongan. Ya ibaratkan boto lah, boto gitu. Ya, ditawari harta berupa kebun itu tadi, ditawari istri. Kira-kira kita nolak atau enggak? Secara fitrah lah, enggak usah kita yahanu gitu. Ya, pasti kita nerima Pak. Ya atau tidak? Kita lagi enggak punya apa-apa gitu loh. Ini kan ibaratkan rezeki nomplok gitu di depan mata. Kita enggak akan nolak. Tapi apa sikap Abdurrahman bin Auf seperti kita? Enggak. Ternyata beliau menolak, enggak mau dia. Ya alasannya logis juga, beliau enggak mau. Ya beliau itu bukan orang kebun, beliau itu orang dagang Pak. Nggak biasa dia mopo dodos itu nggak biasa, ya nggak biasa. Biasanya itu negosiasi, jualan, itu biasanya Abdurrahman bin Auf bisanya begitu. Nggak cocok dia nyangkul itu nggak cocok. Akhirnya menolak, saya nggak mau, semoga Allah berkahi hartamu, doakan. Kemudian urusan istri saya masih belum butuh saya sekarang, udah biarin aja. Ya nanti saya cari sendiri itu. Ya. Subhanallah, ditolak Pak. Nah ini betul-betul beliau mengamalkan sebuah hadis ya. Rasulullah SAW mengatakan syaraful mu'min, kemuliaan orang-orang yang beriman, qiyamuhu billaili wastighna'uhu 'anil nas, ketika dia salat malam. Jadi kalau kita pengen hidup mulia Pak, ayo salat malam. Ya. Apalagi kita ini kadang kan banyak kebutuhannya Pak, banyak keinginannya. Kita banyak keinginan tapi tidak pernah salat malam, gimana caranya? Ya, kita ini pengennya ini, pengen itu, tapi nggak pernah minta sama Allah tengah malam, gimana caranya? Tahajud, ya itu solusinya tuh. Ya, karena Allah mengatakan sendiri dalam hadis qudsi, minta apa saja aku kasih, kata Allah. Nah itu Allah sudah sediakan tuh, cuma kita mau atau nggak minta. Ya, Allah lagi turun itu. Rasulullah mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Ya, dalam riwayat lain fi sulusil lailil akhir ila sama'id dunya. Ya, ke langit dunia turun sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah mengatakan man yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa yang minta tak kasih. Itu kata Allah begitu. Masalahnya kita enggak mau minta. Bukan enggak mau minta, enggak mau bangun, itu masalahnya. Enggak mau bangun, kalaupun bangun enggak sholat, ngapain? Nonton bola. Itu menjadi musibah sekarang. Ya subhanallah. Ya. Padahal sedangkan kita hajatnya, kebutuhannya banyak, nuntutnya sama Allah pengennya banyak. Nah kita disuruh bangun aja, tidak mau. Ya, makanya ayo kita tidurnya jangan malam-malam, udah jam 9 tidur, jam 10 tidur. Ya, minta tolong kepada Allah, ya agar dibangunkan tengah malam, minta ya kemudian ya dengan wasilah-wasilah yang ada, alarm kah atau apa segala macam. Ya. Udah bangun. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita pengen jadi orang mulia, tidak bergantung sama manusia. Wastighna'uhu 'anil nas. Bergantungnya hanya kepada Allah. Bukan berarti kemudian kita tidak mau amalah sama manusia, enggak. Cuma hati kita itulah. Ya, saya kalau enggak sama fulan, enggak makan saya. Subhanallah. Emang yang memberi makan fulan? Allah yang beri rezeki. Saya kalau enggak sama ini, saya kalau enggak sama dia, saya kalau ya, jadi seolah-olah itu rezekinya dia nanggung, bosnya yang nanggung, atau yayasannya yang nanggung. Saya kalau enggak sama ini, saya akhirnya apa? Ya berkurang tauhidnya. Ya. Dimanapun kita hidup, dimanapun di bumi manapun, Allah sudah kasih kita rezeki. Ya. Tinggal bagaimana mindset kita saja. Oleh karena apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man kanatil akhiratu hammahu", barang siapa yang akhirat menjadi orientasi dia, tujuan hidupnya. Ya, jama'allahu syamlah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Ya. Wa ja'ala ghinahu fi ainaihi, maka Allah akan jadikan hatinya seperti orang kaya. Kaya dia. Karena hakikat kekayaan adalah kaya hati, Pak. Bukan hanya sekedar kaya harta. Betapa banyak orang yang kaya harta kurang terus. Kira-kira orang yang korupsi
yang sampai triliunan itu orang miskin atau orang kaya? Orang miskin atau orang kaya? Apa dia nggak bisa makan? Nggak punya kendaraan? Nggak punya rumah? Coba antum cek. Rata-rata mereka itu adalah orang kaya, Pak. Hartanya sudah banyak, ya, simpanannya sudah banyak, asetnya sudah banyak. Kenapa masih korupsi? Tidak dijadikan kaya di dalam hatinya, merasa kurang terus. Itulah hakikatnya, bukan orang bahagia itu. Ya, nggak punya iman di dalam hatinya. Itulah. Lalu kemudian wa man kanatid dunya hammahu, kata Rasulullah, barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan utamanya, ya, farraqallahu syamlahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, akan dijadikan terus kefakiran. Ya, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah datang kepada dia sebuah dunia kecuali yang Allah sudah takdirkan kepada dia. Ya. Adapun tadi yang niatnya, orientasinya, hidupnya adalah akhirat, wa atatid dunya wa hiya raghimah, dunia datang kepada dia dalam keadaan menunduk-nunduk, mencari dia. Jadi bukan dia mencari dunia, dia yang dicari sama dunia, dicari-cari. Ya, sampai pun dia di pedalaman dicari-cari dia sama dunia, karena orientasinya adalah akhirat. Makanya ini kembali lagi ke syarat yang pertama, bahwasanya kebahagiaan tidak bisa didapatkan kecuali dengan iman. Dan kita sudah contohkan salafun saleh, betul-betul salaf nih. Kita kan mengaku manhajus salaf. Sahabat tuh salaf jelas itu. Didikannya langsung dari Rasulullah SAW, yang membawa agama dengan murni, yang dijamin oleh Allah dengan surga, baik secara person atau secara global. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah itu, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridho kepada semuanya mereka para sahabat, dan para sahabat pun juga ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin enggak Allah ridho tapi masuk neraka? Mustahil. Ya, tidak mungkin. Ya. Oleh karena orang-orang yang masuk surga itu adalah orang yang diridhoi sama Allah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ya. Apa syarat yang pertama? Iman. Ya. Iman kepada apa? Hal yang gaib. Ya, karena itu identik iman itu begitu. Ya, hal-hal yang, makanya dalam banyak hadis Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Itu kan gaib semua. Ya. Kenapa kok fal yakul khairan aw liyasmut? Berkata-kata baik atau diam. Kenapa sih kok kita harus beriman dengan hari akhir? Karena kita yakin bahwasanya semua itu ada balasannya. Ya, semua itu ada balasannya. Siapa yang bisa membaca surat Al-Zalzalah? Ada yang hafal? Coba dibacakan. Insyaallah nanti dapat hadiah. Ada yang berani enggak? Ya. Surat apa namanya? Zilzalah atau Zalzalah? Ya. Ada yang berani? Siapa yang berani? Santri, ada yang berani atau tidak? Surat pendek itu. Nah, Zalzalah, ya. Ayo, Azmi. Dapat hadiah. Udahlah. Dapat hadiah uang 50.000. Ayo. Cepat. Tak kasih mukodimanya lah. Ya, awal suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo. Ayo terus lanjutkan. 50.000 ada nggak ya? Ada insyaallah, ada lah. Masa Ustadz bohong? Nggak mungkin lah. Ayo. Ini sebenarnya banyak ngapal, cuma mentalnya aja. Mental aja. Kita tes aja deh. Ayo. Kita tutup kajiannya. Kalau nggak mau. Mau? Wah, Masya Allah.
Jangan kayak gitulah. Ah, itu. Ya ganteng. Ya. Kan namanya ya. Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Said Abdul Aziz Hasibuan, Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Dari mana mas? Oh dari Santar. Lumayan. Ayo dibaca. Tenang. Ulangi lagi. Sekali lagi. Yang agak tenang gitu, agak tenang. Sama itu sudah hafal. Cuma karena ditonton banyak orang kan jadinya kemana-mana ya. Ayo, jangan tenang dulu. Jangan cepat-cepat ya, jangan cepat-cepat. Jangan korupsi. Bukan. Jangan loncat. Ulangi lagi. Sekali lagi, ayo. Pelan-pelan ya. Wa'akh. Jangan korupsi. Korupsi ayat ini bahaya loh. Ayo. Yauma idzin tuhadditsu Masya Allah. Silakan mas. Ya, barakallahu fiik. Ya. Nggak apa-apa, yang penting berani ya mas ya. Masya Allah ya. Dapat rezeki. Antum yang nggak berani ya nggak dapat lah. Mana caranya? Walaupun salah-salah, yang penting berani dulu gitu lah. Ya. Walaupun korupsi sedikit lah. Ya dimaklumi lah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam surat Al-Zilzalah ini ya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jelas kita sudah beriman begitu tuh. Kebaikan sekecil apapun ada balasannya, keburukan sekecil apapun ada balasannya. Itu kita harus yakin betul itu. Itu namanya keimanan. Makanya kita harus beriman kepada hari akhir itu begitu. Sehingga kita sekarang ini melakukan apa? Waduh, kira-kira ini gimana ya? Ini berefek nggak nanti di akhirat nih? Saya ini kebaikan nggak? Ini keburukan nggak? Jadi mikir terus. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza arada ayyatakallam falyufakkir." Jika kita mau berbicara itu kita pikirkan dulu. Kira-kira ini maslahatnya atau ini pembicaraan ini membawa mudarat, membawa perpecahan, membawa keributan. Dipikir dulu. Ya, itu loh gunanya kita beriman tuh sehingga mikir, nggak ceplas-ceplos. Makanya jangan bangga kalau kita Ustaz, saya sifatnya ceplas-ceplos. Ya itu nggak boleh dibanggakan, harus tobat. Ya, karena itu apa? Sifat buruk itu. Islam itu suruhnya mikir dulu. Berbicara tidak boleh ceplas-ceplos. Ya, siapa tahu itu menyinggung orang, perasaan orang kita tidak tahu. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanallah, ya. Jadi iman syarat mutlak untuk kita bisa bahagia. Tentunya dengan sudah kita jelaskan perinciannya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua bukan hanya iman, tapi di ayat tadi apa Allah katakan? Surat Al-Baqarah tadi?
wa yuqimuna shalah. Ya, kira-kira wa yuqimuna shalah. Ya, ini adalah aplikasi daripada iman. Ya, adalah amal soleh. Syarat yang kedua agar kita bisa bahagia menurut prinsip syariat, selain kemudian beriman, bukan hanya beriman selesai, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan amal soleh. Makanya di dalam banyak ayat tidak bisa digandengkan, tidak bisa dipisahkan, semuanya bergandengan. Iman, amal soleh, iman, amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu digandengkan. Enggak bisa terpisah. Ya. Dan dikasih contoh oleh Allah amalan terbesar di dalam agama Islam. Apa itu? Wa yuqimunas shalah. Luar biasa. Dan ini berkaitan hubungan manusia dengan apa? Rabbuna azza wajalla. Allah azza wajalla. Ya, inilah yang dikatakan hablum minallah. Hubungan hubungan antara manusia dengan Allah. Salat. Dan salat ini identitas seorang yang beriman. Identitas. Makanya ya enggak boleh kita lelah mendakwakan urusan salat ini. Ya, setelah kita mendakwakan, ayo tauhid, ayo beriman, perbaiki lagi tauhid kita, ayo sholat. Karena betapa banyak orang-orang sekarang itu meninggalkan sholat, banyak. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwasanya nanti banyak orang yang akan meninggalkan sholat. Ada generasi orang yang menyia-nyiakan sholat. Allah mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Syarat apa itu? Syarat apa itu? Syarat apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Toha atau apa? Maryam. Ya, fa khalafa min ba'dihim. Nanti ada generasi orang-orang yang meninggalkan salat. Ketika orang sudah berani meninggalkan sholat, pasti dia akan menuruti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang pergaulan bebas, terjerat karena urusan narkoba, judi online, banyak sekarang. Keburukan-keburukan. Seks bebas ini. Coba cek sholatnya. Coba cek sholatnya. Mungkin 99% mereka adalah orang-orang yang tidak sholat. Karena kalau kita sudah berani meninggalkan sholat, pasti kita akan menuruti semua hawa nafsu kita. Nafsu syaitan kita. Ya, dekat dengan syahwat. Ya. Karena tidak ada remnya, sholat itu tidak ada. Ya. Ataupun kalau dia sholat, berarti sholatnya tidak berkualitas. Karena sholat yang berkualitas, sebagaimana kata Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar. Jadi bukan hanya sekedar salat, tapi salat yang benar. Yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Dan khusyuk, hatinya hadir. Ya, bukan hanya sesuai gerakan sesuai sunnah, tapi hatinya kemana-mana ada hadir. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, luar biasa ya. Ya, masalah sholat ini besar sekali. Identitas orang yang beriman. Betapa banyak orang yang meninggalkan sholat ini. Makanya di dalam agama kita itu tidak ada keringanan sama sekali untuk orang meninggalkan sholat, sama sekali tidak ada. Yang ada hanya apa? Keringanan dalam urusan gerakan. Misalnya dia tidak bisa sholat berdiri, apa itu sholatnya? Duduk, tidak bisa duduk. Berbaring, tidak bisa berbaring. Isyarat, tidak bisa isyarat. Ya disalatkan, sudah selesai. Ya. Kemudian ada keringanan hanya kemudian menggabungkan ya jamak atau mengkosor, itu saja. Tapi untuk meninggalkan sholat tidak ada sama sekali, tidak ada.
Makanya dosa meninggalkan sholat, kata para ulama, lebih besar dosanya daripada orang berzina. Orang berzina itu dosa besar nggak? Kemungkaran nggak? Kemungkaran. Lebih besar. Ya, dosanya orang meninggalkan sholat. Makanya kita nggak bisa main-main, Pak, urusan sholat ini. Nggak bisa main-main. Makanya kita ajak diri kita pribadi, ya, keluarga kita, ayo jaga sholat ini. Ini bekal kita ini, bekal kita. Ya. Makanya tidak ada kebahagiaan kalau orang tidak sholat. Pasti hidupnya dilanda dengan masalah terus, susah terus, hatinya gelisah terus, pasti itu. Ya. Udahlah kita sekarang ini menderita, kurang harta, mohon maaf mungkin kita ini nggak punya apa-apa, ini meninggalkan sholat lagi, tambah parah. Minimal mungkin kita sekarang ini hidup miskin, kita ini mungkin dikasih penyakit, tapi kita tetap sholat. Minimal itu hanya di dunia aja. Sabar, nanti di surga kita dapat kenikmatan abadi. Ya, udahlah kita sekarang hidup ini susah, nggak sholat lagi, subhanallah. Ya, tambah susah. Gimana caranya? Ya, oleh karenanya itu adalah syarat yang berapa? Yang kedua. Syarat yang kedua. Sholat. Ya. Untuk kita pengen bahagia, jaga sholat. Dan amalkan rukun Islam semuanya yang kita mampu. Ya, zakat. Zakat, bayar zakat. Ya, terutama ya zakat mal ya. Kalau zakat fitrah insya Allah semua kita paham. Tapi zakat mal ini banyak orang tidak paham. Padahal apa? Dia sudah wajib zakat mal ini. Banyak duitnya dia. Ya, adanya usahanya, ada ini, tapi tidak pernah mengeluarkan zakat mal. Ini bahaya sekali. Apa Allah Subhanahu wa taala ancam akan Allah setrika nanti orang-orang yang menyimpan hartanya. Bima kuntum taknizun, yang kamu itu simpan-simpan nanti jadi bahan api neraka, disiksa, setrika. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya, dikatakan di dalam masih dalam ayat itu Allah mengatakan, ya, wa yuqimunas shalah. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Infak di jalan Allah. Ini hubungannya sesama manusia. Nah, ini yang namanya hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Ini bagian dari amal soleh. Kenapa kok diberikan contoh oleh Allah masalah infak? Karena sifat manusia, sifat dasar manusia itu kikir, pelit. Sifat dasar manusia dari sononya itu pelit. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kok tidak ada yang percaya? Al-Quran loh. Al-Quran loh. Mau saya buktikan. Al-Quran mengatakan sifat dasar manusia itu pelit. Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka mengeluh. Makanya kalau bapak-bapak punya istri yang suka mengeluh, bersyukurlah Pak, karena istrinya masih manusia. Ya karena kan manusia sifat dasarnya begitu. Ya kalau yang nggak mengeluh, malaikat berarti. Begitu juga ibu-ibu, kalau ada suaminya yang suka mengeluh, bersyukurlah Bu, suaminya masih manusia, alhamdulillah. Ya, nah itu sifat dasar manusia. Idza massahu syarru jazua. Jika ditimpa musibah, ya, ditimpa keburukan, penyakit, mungkin di PHK dari kerjanya, tidak ada lagi kerjanya, kemiskinan semua, tambah mengeluh. Nah, itu sifat manusia. Akan tetapi lihat, wa idza massahul khairu manu'ah. Jika dikasih nikmat, nikmat nih, nikmat, kebahagiaan, kesenangan, manusia manu'ah, pelit, identik pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya. Kira-kira ini sifat dipertahankan atau tidak? Ya tidak boleh dipertahankan. Ini sifat buruk.
yang menjadi dasar kita. Makanya apa kata Allah dalam lanjutan ayat, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Kalau sudah sholat dan sholatnya benar, mulailah terkikislah dua sifat dasar buruk ini. Makanya indikator sholat kita sudah benar, minimal dua sifat ini sudah mulai hilang daripada diri kita. Sifat suka mengeluh kepada manusia dan sifat apa? Pelit. Sifat pelit tidak mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Diuji loh Pak, berat loh. Infak itu berat. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu menjadi bukti keimanan gitu loh. Betul nggak iman kita? Yakin nggak ada balasannya? Yang masih menjadi masalah Ustadz, kita ini nyarian susah tak? Kita kerja berat, ya. Dodos berat nggak? Dodos, ngangkat lagi, wah berat lah. Kita ini kerja keras, kadang 24 jam kita kerja, nggak ada tidurnya. Tiba-tiba keluarkan ini, infak sana infak. Gimana caranya? Nah itulah kita diuji, betul nggak iman kita ini? Ya, saya ini kerja betul Ustaz, keras saya ini kerja ini. Tiba-tiba setiap bulan suruh infak ke pondok, SPP anak, gimana ini? Nah, maulah saya. Ya, tapi lihat tuh, untuk kebaikan begitu pelitnya manusia. Tapi kalau untuk kesenangan dirinya, dijabanin Pak. Ya, dijabanin. Ya, dibela-belain. Ya, nggak ada ya diada-adakan sampai ngutang. Untuk apa? Menyenangkan hawa nafsunya tadi itu. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang kemudian harus menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita pengen bahagia, karena orangnya yang rajin sedekah itu bahagia. Orang yang rajin sedekah itu bahagia, Pak. Melebihi bahagia orang yang menerima sedekah. Ya. Tapi kan ya itu butuh waktu ya. Untuk mencapai derajat itu ya butuh waktu, sabar. Yang penting keluarkan. Dan sedekah nggak harus banyak. Kadang-kadang mindset kita ini, untuk saya nggak punya uang banyak, saya hanya uang sedikit. Sedekah nggak harus banyak. Ya. Yang penting rutin. Sedekah juga nggak harus pakai uang. Bisa udah ini sertifikat, nah kasihkan. Ya, ini surat BPKB-nya, kasihkan. Nggak harus pakai uang. Ya atau tidak? Siapa yang bilang sedekah harus pakai uang? Nggak ada. Ya, ada sertifikat. Nah, ini ada misalnya mau pembebas lantat, saya nggak punya duit, adanya sertifikat. Nah, ya senang saya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi untuk sampai derajat sana berat tuh. Di kota Madinah ya, di kota Madinah ini ada seorang syekh ya. Ini Masya Allah, ini muridnya Syekh bin Bas ya. Sekarang masih hidup. Ya. Setiap bulan itu mengeluarkan sedekah miliaran. Dan beliau gotong sendiri tuh uangnya. Ini bukan pakai rekening ya, dikasih bagi-bagikan. Rutin tuh. Ya mungkin yang mahasiswa Madinah atau yang pernah kuliah di Madinah tahu lah. Syekh Yusuf Uter. Syekh Abu Yusuf Uter. Namanya sama, cuma beda nasib. Ya punyanya sama itu. Abu Yusuf Uter. Ya, itu saya paling seneng tuh kalau kajian di masjid beliau tuh. Udahlah kita dijemput, pulang diantar, kenyang lagi. Karena dikasih uang saku. Itu kebahagiaan mahasiswa betul itu. Itu daurah di masjid beliau itu ditunggu-tunggu, Pak. Udah lama sayahnya yang berkompeten yang diundang. Biasanya murid-muridnya Ibnu Utsaimin. Ya, pernah waktu itu saya daurah sama ya Syekh Abdurrahman Dahas. Ya murid-muridnya lah. Ada Syekh Khalid Musri, ada banyak Masya Allah. Ya itu di kota Madinah tuh. Ya walaupun agak pinggiran sih kita. Syekh Abu Yusuf Uter. Ini luar biasa. Setiap bulan hari Senin awal bulan, pokoknya hari Senin awal bulan. Ya, itu mahasiswa UIM itu sudah punya tanggalan sendiri, Pak. Ya, untuk demi Uter. Ya, bahkan biasanya orang tuh nggak keluar sholat subuh, tapi kalau usah Uter, masjid penuh, Pak. Karena pembagiannya pada subuh. Itu udah ngalang-ngalai Id sudah. Itu Masya Allah. Ya, yang biasa subuh itu sepi ya. Ini kalau sudah Senin awal bulan rame. Karena kita dapat uang 150 real loh.
150 real cuma antri sebentar. Ya walaupun ya sejam 2 jam lah kadang. 150 real. Itu kalau uang kita berapa? Ya kira-kira 650 atau 700 lah. 700 ribu. Itu mahasiswa UIM itu sekarang 13.000 orang. Taruhlah yang ngambil itu memang pilihan. Boleh ada yang ngambil. Ya, yang penting syaratnya punya kartu mahasiswa itu aja. Taruhlah yang ngambil setengahnya lah dari mahasiswa. Berarti berapa setengahnya? 6.000 orang lah. Taruhlah 6.000 orang. Ya, atau 5.000 orang lah kira-kira yang ngambil bantuan di UTR itu. Ya, kalikan 700.000. Berapa kira-kira? Ada yang punya kalkulator ya? Banyak ya, pokoknya banyak. Ya. Intinya lebih dari berapa itu? 7 kali 6 lah. Berarti 4,2. Berarti 4 miliar lah, ya. 4,2 miliar. Itu sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali. Itu uangnya itu digotong pakai karung, Pak. Karung. Ya. Tapi orangnya biasa. Keluarkan. Belum lagi bantuan-bantuan yang lain banyak. Ya, untuk ini, untuk itu. Banyak beliau. Ya, kalau kita mau lulus, mahasiswa UIM itu mau lulus, itu biasanya ngajukan surat ke beliau. Itu beliau kasih uang saku. Kalau mau pulang tuh, yang penting sudah keluar visanya, nggak mau pulang, itu kadang beliau kasih 1.000 real. Ya, itu orang betul ringan tangan betul. Ya, kalau kita contohnya, oh itu kan sahabat tat, oh itu kan tabiin tat, ini orang masih hidup sampai sekarang, masih hidup. Antum kalau umroh, ya, beliau itu biasanya sholatnya di daerah sana, dekat-dekat Raudo sana, dekat-dekat Raudo sana. Pokoknya dekat-dekat inilah, Baqi sana, arah situ tuh. Beliau biasa sholat tuh. Jenggotnya merah, ya. Itu setiap hari Kamis atau tiap hari lah. Setiap hari beliau itu ngasih makan banyak orang. Jadi kalau antum umroh, itu beliau ngundang antum. Ya asalkan antum mau. Ya, untuk makan nasi ontah sama beliau. Itu udah disediakan banyak. Ya, itu tiap hari tuh. Ya, luar biasa itu orang. Sampai sekarang masih hidup. Ya. Usahanya apa, Tat? Kira-kira. Beliau itu yang punya hotel yang dekat Zamzam Tower itu. Itu beliau yang punya. Sofa Tower tuh. Kan ada hotel sofa ya, Zamzam, ada sofa Tower. Nah, itu saya UTR tuh punya. Ya, belum lagi ya bisnisnya banyak. Bisnisnya banyak tapi yang dikeluarkan juga banyak. Dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada loh orang-orang seperti itu. Ya, itu hartanya tidak sampai di hatinya beliau itu. Ya. Saya dengar sendiri beliau itu punya amalan yang ya mungkin kita ini nggak sanggup ya. Walaupun sekaya itu, beliau itu harus makan berdua sama ibunya. Sekarang ibunya sudah wafat, rahimahullah. Itu beliau sedih betul. Tapi sebelum ibunya wafat itu, beliau walaupun udah orang kaya itu, ya ibaratkan topnya Madinah lah itu, nomor satunya Madinah itu sekarang itu, Seuter itu. Siapa nggak kenal? Ya kalau antum tanya orang Madinah, kenal Uter? Oh ya kenal lah, kenal itu. Ya antarkan saya ke rumahnya Seuter. Ya antar. Ya. Subhanallah. Amalannya begitu. Itu orang luar biasa. Orangnya apakah tampilannya, outfitnya pakai apakah yang glowing, kemudian apa? Tidak ada. Antum kalau lihat syekhnya, antum tidak percaya ini orang kaya. Saya pernah bawa juga orang kaya juga dari Indonesia. Ya. Tapi masih kaya Seuter lah. Saya bawa, saya kasih tahu, Pak, ini ada Seuter itu Seuter. Hah? Itu Seuter? Bingung dia. Kayak gitu, Ustaz? Iya, itu dia orangnya. Jenggotnya merah, orang yang biasa aja. Selalu pakaiannya putih, jarang pakaian yang lain. Bayangkan. Infak di jalan Allah. Iya. Makanya Seuter itu didoakan terus sama kita mahasiswa Madinah terutama, semoga panjang umur gitu. Itu tuh ya kita masih belum siap gitu kalau boleh meninggal itu. Subhanallah, luar biasa loh. Makanya kita doa, ya Allah semoga Seuter panjang umur ya Allah. Ya luar biasa orang. Ya
Bagaimana didoakan ribuan penuntut ilmu. Ya. Makanya rezekinya Allah kasih terus lebih-lebih. Ternyata walaupun miliaran sedekahnya, enggak miskin-miskin. Enggak miskin-miskin sampai sekarang. Tambah kaya, tambah masya Allah. Ya. Ini contoh real zaman kita ini. Ya. Ini contoh real zaman kita. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi ini beliau ngasih itu bahagia. Ya. Beliau itu yang bagikan sendiri itu beliau. Ya, walaupun dibantu sama stafnya, tapi beliau bagikan, enggak langsung udah kamu aja yang bagi. Enggak, beliau sendiri. Ya, bahkan beliau salaman. Ya, kadang kita rebutan pengen salaman. Cuma orangnya nggak pengen terkenal. Makanya waktu kalau kita makan-makan di rumahnya ada nggak boleh foto-foto, nggak boleh diekspos kebaikan beliau. Ya, makanya semoga ini nggak apa-apa ya. Ya, kan nggak foto kan? Ya, ini kan ngomong ya. Subhanallah. Semoga beliau istiqomah. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu diantara syarat bahagia itu. Ya, sudah ada berapa kita sebutkan? 3 ya. Apa yang pertama? Iman. Ya, identik dengan hal yang gaib ya. Karena tingkatan imam lebih tinggi daripada hanya sekedar Islam. Kemudian yang kedua apa? Ya, amal soleh. Amal soleh terbagi menjadi 2. Hubungan kita dengan Allah dicontohkan dalam ayat itu apa? Salat. Ya, karena salat ini identitas. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Batas antara orang Islam dan non-Islam adalah masa salat. Barang siapa meninggalkan salat, keluar dia dari Islam. Nggak main-main urusan salat. Ya, walaupun diperinci juga orang yang meninggalkan karena dia itu mengingkari kewajiban jelas sepakat kafir. Tapi kalau dia malas, dia karena kecapean, ini minimal dia kabair, dosa besar. Fasik dia. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menjadi hal yang sangat penting harus kita pahami. Lalu kemudian hablum minan nas dicontohkan oleh Allah apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa-apa yang Allah berikan rezeki kepada kita keluarkan, infakkan. Ya. Karena memang jiwa kita itu memang harus dipaksa. Jiwa kita itu terkesan apa? Pelit, tidak mau berbagi. Ya, padahal kalau kita itu punya jiwa yang dermawan, bahagia betul. Ya. Dan kita sudah contohkan ya, kalau kita berbicara Utsman bin Affan, Abdurrahman, itu suka antum bukan itu sahabat kan. Saya contohkan real, masih hidup orangnya. Ya. Miliaran tuh. Itu yang nampak sama kita, yang nggak nampak ya lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Apalagi kalau misalnya bulan-bulan haram, bulan-bulan haram itu Ramadan itu biasanya 2 kali lipat. Ya, biasanya 200 real, 300 real gitu. Ya. Ya, kadang beliau juga agak milih juga. Ya, kalau jenggotnya agak tebal, ini mantap nih, kasih ya Pak kebanyak. Ada dipegang kadang, ini enggak ada jenggotnya, kasih 50 real. Makanya kita harus pelanggar jenggot itu, biar dapat banyak. Ya subhanallah. Ya kadang memang begitu juga. Ada kawan anak itu, ya amplopnya beda. Ketika dibuka, waduh, anak juga ada jenggot. Kita dapat 150, dia cuma 50. Ya akhirnya bulan depan pelihara jenggotnya. Ya subhanallah. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimah, infak di jalan Allah. Ya, ini luar biasa. Bahagia kita. Ya. Karena itulah harta yang kekal itu yang kita keluarkan itu. Itu harta kita sesungguhnya, bukan yang di rekening. Bukan yang di perangkas, bukan. Ya, tapi enggak digunakan untuk apa-apa, bukan. Gitu. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian yang terakhir, ya agar kita bahagia. Apa ya? Enggak apa-apa. Habis. Baik. Yang terakhir, ya agar kita ini mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya menurut perspektif Al-Qur'annya. Baik, kita selesaikan dulu ayat ini, ya sebelum kita berpindah ke
surat yang lain ya. Allah mengatakan ya di surat Al-Baqarah ini ayat berikutnya. Ayat yang ketiga apa tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, ayat yang keempat bicara masalah iman lagi, diperinci lagi. Ya, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir. Sudah kita jelaskan. Ya, karena iman identik dengan hal-hal yang gaib. Lalu kemudian di ayat yang kelima apa kata Allah? Apa kata Allah? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah adalah orang-orang yang muflih, bahagia, sukses, senang. Itu muflih itu. Nah, ini referensi nama anak. Ya, yang mau punya anak namanya muflih. Nah, gitu ya. Muflihun. Artinya apa? Sukses, bahagia, beruntung. Ya. Nah, ini. Ya, ini sudah Ustadz kasih rekomendasi nama anak ya, muflih. Gitu. Kadang ada orang menamakan anak yang penting dari Al-Quran, nggak lihat artinya. Makanya ada nama orang musyrikat. Ini gimana caranya? Karena yang penting Al-Quran tadi. Ya nggak gitu juga. Ada namanya zani, ya bahaya juga. Ya, ganti. Ada orang yang namanya zani, pengen keren-kerennya aja. Padahal artinya zani apa? Oh, zina loh. Musyrik kata apa artinya? Ya, wanita-wanita musyrik. Gimana caranya? Ya, makanya kalau mau menamakan anak jangan acak. Karena lagi musim tuh, tren tuh. Yang penting ayo ambil acak dari Al-Quran. Tanya ahli ilmu, ini artinya baik. Nah, tidak setiap yang ada di Al-Quran itu artinya baik. Karena di dalam Al-Quran ada pembahasan-pembahasan adab, ada pembahasan-pembahasan siksa. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslim rahimakumullah, itu yang kemudian harus menjadi pelajaran bagi kita dari surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 2 sampai 5 ya. Nah, itu insyaallah kita ulang-ulang terus ya. Lalu kemudian ya kita berpindah ayat ya yang terakhir ya, yaitu surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu la yuflihut thalimun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang zalim itulah bukan orang-orang yang bahagia. Al-An'am surat 21. Allah mengatakan innahu la yuflihut thalimun. Jadi syarat bahagia itu 3. Pertama iman mutlak nih. Amal soleh bagi menjadi 2. Hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian syarat ketiga tidak zalim. Karena zalim penghalang kebahagiaan, penghalang kesuksesan. Zalim pembuka malapetaka. Zalim terbagi menjadi 2. Zalim kepada Allah, dan ini sebesar-besar kezaliman. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran. Ya, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Dan ini konsekuensi dari tidak bertauhid itu tadi, terjatuh ke dalam perbuatan syirik, dan itu sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah, menjadikan tandingan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ya dosa apa yang paling besar? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Apa itu dosa besar yang paling besar? Engkau menjadikan Allah itu tandingan, ya, yang menyamai Allah, sedangkan Allah itulah satu-satunya yang menciptakan kamu.
Kita masih percaya sama dukun, kita masih percaya sama jimat-jimat, kita masih percaya sama ramalan-ramalan, zodiak-zodiak, gimana? Seperti itu. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Jampi-jampi, ya, jimat-jimat dan sebagainya itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Makanya dakwah tauhid ini menyerukan kepada orang untuk tidak berbuat syirik ini harus terus, terutama kepada keluarga kita. Karena ini adalah kunci keselamatan, kunci kebahagiaan dunia akhirat. Enggak syirik. Itu dulu. Ya, yang penting keluarga kita enggak syirik aja itu. Itu udah mantap. Walaupun tentu yang lain-lain lagi. Ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, ya, maka Allah haramkan baginya surga. Haram surga baginya. Berarti kalau Allah haramkan masuk surga enggak? Ya enggak masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Ketahuilah bagi orang-orang yang musyrik, Allah tidak akan menolong dia. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu zalim sesama manusia. Ya, zalim apa? Sesama manusia. Ya, ini juga enggak boleh. Ya, ayo kita taubat nih. Mumpung kita masih hidup nih. Ya. Zalim sesama manusia enggak cukup taubat. Minta maaf sama Allah enggak cukup. Harus istihlal, minta maaf. Minta dihalalkan sama orang yang kita zalimi. Mumpung orangnya masih hidup, ayo kita minta maaf. Ada yang orang yang pernah kita zalimi, minta maaf. Ada hak orang yang pernah kita rampas, kita ambil, balikan. Ada utang yang belum kita bayar, bayar. Ya, jangan pandai mengutang, tapi lupa caranya bayar. Nah, ini kan kebanyakan begitu. Ya, afwan akhi terus kita ini. Ya. Kalau minjem, masya Allah, ya baik betul ya. Masya Allah, akhi, antum nih dari jauh itu kok bercahaya muka antum ini, masya Allah. Ya, ana doakanlah semoga antum ini terus dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wah itulah puji-pujinya kita. Ya, nampak tambah ganteng tiap hari antum ini. Ya, ujung-ujungnya pinjam dulu 100. Akhirnya itu juga. Wah, tapi udah dipinjemi. Ya, udah sepakat baliknya seminggu lagi. Seminggu dah. Enggak ada kabar. Gimana, akhi? Oh, belum ada, akhi. Afwan, akhi. Begitu terus, afwan. Akhirnya kita sendiri seolah-olah yang butuh gitu. Padahal harusnya dia yang butuh kita. Kita ya balikkan uang kita itu. Akhirnya nomor kita diblokir pula apa segala macam. Musibah. Ya, dan ini banyak terjadi di lapangan, ini banyak terjadi kezaliman. Ya, begitu juga kita kezaliman masalah kehormatan orang. Ini bahaya. Ini jamaah pengajian ini. Ya, hati-hati ya. Kalau membicarakan ustadz satu, ustadz lain, ini hati-hati. Bicarakan masalah ustadz, lebih baik kita diam. Kalau kita tidak tahu urusannya, diam. Karena kalau kita sudah urusan kehormatan ini mahal harganya, dosa besar. Ya, kadang ada orang jamaah itu tidak tahu apa-apanya, letuk aja. Ustadz ini apa? Ya, ustadz ini tidak sunnah. Subhanallah, padahal ini ahlu sunnah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang tidak mau belajar sama dia. Ya, hanya karena apa? Kenapa alasannya ustadznya sunnah? Jenggotnya kurang panjang. Ini musibah. Ini banyak terjadi di mana-mana. Akhirnya ini kedzaliman yang terjadi. Makanya ini kita lisan jaga. Ya, maka Rasulullah SAW ya selalu berwasiat. La tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu qatan. Janganlah kita berbicara yang besok minta maaf. Jaga. Lama banyak kita demikian, terjatuh. Akhirnya apa? Di suatu tempat itu yang biasanya ngaji rukun-rukun, karena dengan perkataan kita enggak dijaga, celotuk kita pecah, ribut. Enggak barokah. Dakwah kalau ribut-ribut enggak barokah. Ya. Apalagi yang diributkan urusan dunia. Dakwahnya akhirat, urusannya kepada Allah. Kok masuk urusan dunia? Tak barokah. Ya, ini sebabnya apa? Kezaliman. Ada kezaliman di sini.
Ya, makanya ini introspeksi bagi saya masing-masing ya. Saya pribadi kemudian kita semua mengajak. Ayo, ya. Misalnya orang tua kita pernah kita zalimi, ya, minta maaf, telepon, ya. Maaf, minta maaf. Ya, dulu pernah zalim, mungkin dulu jarang pulang, jarang telepon, jarang ngasih kabar. Mohon maaf, minta maaf. Sedang orang tua kita kepikiran kita terus, ya. Sama anak-anak, mungkin bapak-bapak zalim sama anaknya. Ya. Dulu dipukulin, padahal tidak salah segala macam. Anak-anak juga begitu, zalim sama orang tuanya, tidak nurut, ya suruh mondok tapi kabur, ya tidak, ya suruh mondok tapi tidak mau ngapal Quran, gimana caranya? Udah dikasih uang SPP, udah dibayarkan, dikorupsi, dibuat main game, main PS, datang nggak orangnya di sini? Ada nggak? Semoga ada hadir ya. Semoga ada lah ya. Banyak begitu kasus. Dikasih uang SPP nggak dibayarkan. Akhirnya masuk tagihan di akhir tahun. Ya, ke bapaknya. SPP belum dibayarkan. Enggak. Dan tiap bulan belum dikasih. Ketika dikonfirmasi uangnya buat apa? Buat kabur, main game. Main FF, main apa lagi itu? Mobile Legends apa? PS. Ya mana lagi? Dolim itu atau sama orang tua, minta maaf, pulang minta maaf, ya, telepon minta maaf. Begitu juga banyak kedoliman kita sebagai suami kepada istri kita atau istri kepada suaminya. Ya, ini harus introspeksi diri nih. Ya, kita tidak pernah berterima kasih, padahal masya Allah istri kita melayani kita, masakan apa segala macam, didik anak-anak, tidak pernah berterima kasih. Ya, nah, ini menjadi introspeksi kita juga sama. Saya juga begitu gitu. Ya, begitu juga ibu-ibu mendolimi suaminya, dicurigai terus. Ya, pulang telat sedikit udah diinterogasi kayak polisi. Ya, tadi kemana? Tadi ini, habis ini kemana? Ya, diminta detail mapnya di mana? Semuanya. Subhanallah, nggak ada percayanya. Suudzon terus. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimah. Ini penghalang kebahagiaan. Orang dolim itu tidak akan bahagia. Ya. Mungkin dia akan senang dia di dunia, nanti di akhirat sengsara dia. Walaupun mungkin dia beriman, ibadahnya banyak, tapi udah urusan sama manusia, zalim belum selesaikan, tidak masuk surga. Ayah Rasulullah SAW itu ditanya tentang seorang wanita yang dia itu rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Tapi ketika ditanya, tapi dia mencela tetangganya, dia menggibai tetangganya, maka Rasulullah mengatakan, iya finnar, orang ini di neraka. Dampak kezaliman, penghalang kebahagiaan, penghalang kesuksesan. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, benarlah kata Allah, innahu la yuflihud dzalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim enggak akan bahagia. Camkan itu. Lebih baik kita jadi orang yang dizalimi, itu lebih baik daripada kita menzalimi orang. Kalau kita dizalimi Pak, gak apa-apa. Mungkin kita sekarang sengsara, tapi ada waktunya. Imma kita dapat transferan pahala, atau dosa kita diambil. Enak toh? Tapi jangan sampai kita jadi yang zalim. Mazlum gak apa-apa. Ya, lebih baik itu daripada kita yang menzalimi. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ya keberkahan ya, dan hati-hati ya. Doa orang zalim mustajab. Ya, doa orang zalim mustajab. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang zalim. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab, tidak ada batas antara dia dengan Allah. Ya. Masya Allah, ini ada pertanyaan ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan kesembuhan. Ada seorang yang kena tumor ya, terdapat tumor di tubuhnya ya, dan ia tidak dan saat ini belum merasakan sakit apapun gitu. Hanya beberapa berupa benjolan saja di dadanya ya.
Ini sepertinya kanker payudara. Dokter menasihatinya untuk dibelah, dioperasi lah. Karena di kemudian hari ya nanti akan menjadi bom waktu kalau tidak dioperasi dari sekarang. Tapi ia tidak mau, ia jadikan ini sebagai pengingat bahwasanya umurnya tidak panjang lagi. Ya, dia hanya mau berdoa kepada Allah saja agar Allah menyembuhkannya. Ya, apakah yang ia lakukan tersebut dibenarkan di dalam syariat? Ya, mohon jawabannya. Kalau dia mengambil jalan dia sabar, tidak ada masalah. Ya, kalau dia mengambil jalan, ya bisa sabar atas ujian yang Allah berikan. Ya, tapi alangkah baiknya dia ya berobat. Ya, mengambil jalan ikhtiar. Ya, untuk berobat. Ya semampu dia. Ya, sambil kemudian juga bersabar atas ujian yang telah Allah berikan kepada dia. Ya begitulah dunia. Ya, apa Allah katakan dalam Al-Qur'an, inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah. Semua level susah. Jangan berpikir kalau antum nanti lepas dari level ini antum nggak susah. Susah, tapi di level yang berbeda. Antum kira jadi pejabat itu bahagia, enak. Duduknya di sofa yang empuk, ruangannya ber-AC, daripada antum yang panas-panas manen sawit, mupu apa segala macam. Antum cita-cita pengen pakai dasi gitu ya. Terus biar nggak susah kan? Ternyata udah masuk, tambah pening, tambah susah lagi. Mikirin orang, bikin laporan, ya atau tidak? Ada level kesusahan masing-masing. Nah sekarang antum yang masih sekolah, yang masih mondok, susah atau tidak? Susah atau tidak? Ya, pasti susah lah. Apa nggak susah? Ya ngapal Quran, ya apa segala macam. Kemudian nanti antum cita-cita pengen cepat selesai, biar nanti nggak susah lagi. Salah antum gitu. Selesai tambah susah tuh. Ya selesai mondok, ada kesusahan yang lain. Ya belum lagi nyari sekolahan lagi, belum lagi nanti kerja lagi pun. Ya subhanallah. Kita hanya berpindah dari satu kesusahan yang lain. Ya, nah itulah kata Allah, inna khalaqnal insana fi kabad. Makanya nikmati semua prosesnya. Ya termasuk yang Allah kasih ujian sakit, semoga Allah ya azza wajalla berikan kesembuhan, semoga menjadi ya penggugur dosa-dosa. Ya, penggugur dosa-dosa dan ditambahkan derajatnya nanti di surga Allah ya azza wajalla. Baik, sebelum kita tutup, ya tadi yang sudah jawab siapa? Tadi? Silakan. Nah, ini hadiahnya. Ada lagi tadi? Oh, tadi sudah ya. Nanti yang bertanya tadi dapat hadiah juga ya. Nanti titip Ustaz ya. Saya tahu ini siapa ya? Ibu-ibu ya? Ya nantilah di belakang ya. Kemudian siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pengajian kita pagi hari ini? Udah modal berani aja yang dapat hadiah kok. Salah nggak apa-apa, paling malu. Oh monggo, silakan. Bulannya adalah bagian ketiga. Yang pertama kita iman, yang kedua amal soleh, dan yang ketiga adalah tidak menjolimi Allah dan juga manusia. Amal soleh tadi terbagi? Bagi dua. Dirikan sholat, hubungan kepada Allah, dirikan sholat, juga hubungan dengan manusia. Contohnya apa tadi? Menjaga hubungan sama manusia itu contohnya apa tadi? Dalam Al-Quran tadi. Kan sholat tuh hubungan dengan Allah. Nah kalau yang sama manusia apa contohnya? Bukan. Amal soleh tadi tuh. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Apa itu? Mengeluarkan sedekah, ya, mengeluarkan infak sedekah. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya. Siapa yang tahu namanya orang yang di Madinah yang rajin sedekah? Siapa? Hah? Kok apal kali? Mau jumpa ya? Pengen minta uang? Kunyahnya siapa kunyahnya? Kunyahnya siapa kunyahnya? Nama sama saya.
Makanya nama masjidnya itu Jami Abu Yusuf. Makanya saya bangga jadi Abu Yusuf. Karena mirip Seuter itu. Silakan Pak. Seuter ya. Masya Allah. Ya. Kemudian ya saya tutup dengan ayat. Masih ada ya? Satu lagi ya. Siapa di sini yang rumahnya paling jauh? Ada nggak? Santri ada nggak santri? Rumahnya di mana Mas? Hah? Si borong-borong mana itu? Hah? Wih, Danau Toba. Lewat lagi. Naik apa ke sini? Oh santri kan, si borong-borong. Ada lagi yang lebih tinggi, ya lebih jauh. Papua misalnya. Dari mana? Hah? Aceh. Lebih tinggi nih, lebih jauh ini. Ya. Tapi tinggal sini kan? Simalungun. Ya. Tapi itu aslinya sana. Kalau saya aslinya lebih jauh lah, Pasuruan saya. Ya. Santri juga, santri. Oh enggak, santri aja lah. Hah? Oh ada ya wes santriwati ya dapat ya. Ah iyalah. Santriwati ya, kasih Batam jauh itu. Menyeberangi, mengarungi lautan lagi itu. Antum juga? Di pulau juga ya? Nah. Jauhan mana kira-kira? Ya wes, dapat sama wes, dapat. Ini dapat sama yang dapat juga, wes. Waduh. Itu lebih jauh lagi. Konfirmasinya telat lagi. Aduh. Ya udah dapat semua insyaallah. Tapi saya tutup dengan ayat ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 97. Ya, man amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha. Laki-laki, perempuan. Wa huwa mu'min. Syaratnya amal saleh beriman lagi. Ya. Kadang ada orang yang beramal soleh tidak punya iman. Banyak nggak? Oh banyak. Orang sedekah tapi kafir dia. Ada cerita kemarin, ada orang ya sudah umroh tapi belum masuk Islam. Dia itu semangat. Dia itu non muslim. Dia itu pembisnis. Semangat baca buku Ustadz Aminur Baiz. Yang judulnya itu ada apa dengan riba kalau nggak salah. Itu serius bacanya, itu sampai ditandai. Oh, pokoknya beda lah dengan kita hanya membaca itu. Betul-betul serius ya. Akhirnya dia tertarik. Iya. Saking tertariknya habis itu baca itu umroh dia. Umroh baru ingat ya, belum masuk Islam tuh. Ya, makanya amal soleh harus iman. Percuma kalau amal soleh tidak punya iman. Ya. Saya jadi ingat kisah itu. Ya unik lah kejadiannya, subhanallah. Ya, tapi sekarang udah masuk Islam, alhamdulillah ya. Ya jadi nggak sia-sia jadi enaknya Islam tuh walaupun dulu non Muslim beramal, tapi masih dulu itu ketika dia masuk Islam, insya Allah jadi pahala bagi dia gitu. Ya. Tapi syaratnya harus Islam gitu. Wa huwa mu'min, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ya. Oleh karenanya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan Allah berikan ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran terhadap apa yang sudah dia lakukan. Ya, luar biasa. Ya, oleh karenanya inilah ya semoga menjadi keberkahan bagi kita, semoga usaha yang kita lakukan datang kajian ya dapat pahala jariah kita sampai nanti di akhirat. Ya, jazakumullah khairan kepada para asatidzah di sini, Ustaz Sulaiman dan ustaz-ustaz yang lain. Dan takmir masjid Imam Syafi'i, ya para ikhwah semuanya ya yang hadir, baik ikhwan atau akhwat santri, ya baik ikhwan ataupun akhwat, semoga mendapatkan keberkahan pahala yang banyak di sisi Allah. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang salah ya atau ada yang menyindir. Tidak ada niat untuk menyindir, kita hanya niat untuk saling menasihati. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.